من أنا من أنا من أنا لولا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat izin Allah lah ibu dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Apa kabar anak-anak kesayangan kebanggaan ibu? Ibu doa mudahan Allah selalu memberikan nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat bahagia dunia akhirat untuk anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, ibu mohon kalian baca doa dulu lah sayang. Mudah-mudahan berkat kalian membaca doa sebelum belajar, Allah meridhoi dan memberkahi pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca doa sama-sama yuk sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak kesayangan ibu yang sudah membaca doa belajar. Hari ini kita masih mempelajari pelajaran 2 ya sayang, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Masih ingat kan sayang pelajaran kita minggu kemarin, yaitu mengenai Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Ibu ingatkan lagi, Asma artinya nama, Husna artinya yang baik, indah, mulia. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, indah, dan mulia. Asmaul Husna Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah, itu tadi pelajaran kita minggu kemarin. Hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Qayyum ya sayang. Al-Qayyum artinya Allah yang maha mandiri. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna yang 99 lah, pintarlah. Di dalam Al-Quran kata Al-Qayyum disebutkan, Asmaul Husna Al-Qayyum disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu pertama pada surah Al-Baqarah ayat 255, yang kedua pada surah Ali Imran ayat 2, yang ketiga pada surah Toha ayat 111 lah pintar. Asmaul Husna Al-Qayyum memiliki 2 makna. Pertama, Allah Subhanahu wa taala yang maha mandiri atau yang berdiri sendiri. Maksudnya apa sayang? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dari seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh sedikit pun, pintarlah. Nah, lalu makna Al-Qayyum yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengatur makhluknya. Allah selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala lalai sesaat pun dari mengawasi makhluk, pintar. Kalau tidak demikian, maka akan kacaulah seluruh alam lah sayanglah.
alam semesta akan hancur sampai ke tongkat-tongkatnya lah pintar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 42 yang artinya, katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Rob mereka. Quran surah Al-Anbiya ayat 42. Dan dijelaskan juga lah sayang dalam surah Fatir ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran surah Al-Fatir ayat 41. Jadi, sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum memiliki urusan yang besar sayang, sebagaimana besarnya pemilik sifat ini. Dengan maknanya yang pertama, berarti mengandung kesempurnaan, ketidakbutuhannya dan kebesarannya lah pintarlah. Dengan makna yang kedua, yaitu mengandung seluruh sifat kesempurnaan dalam perbuatan Allah yang tidak ada kesempurnaan bagi Allah kecuali dengan sifat Al-Qayyum. Nah, selanjutnya bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qayyum adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit secara mandiri tanpa bantuan siapapun lah sayanglah. Dalam melakukan sesuatu atau jika berkehendak terhadap sesuatu, Allah Subhanahu wa taala cukup mengucapkan kun atau jadilah, maka terjadilah lah sayang, yang terdapat dalam surah Yasin. Segala sesuatu yang memerlukan bantuan itu menunjukkan ketidaksempurnaan lah sayanglah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, maha pemberi pertolongan, dan Allah lah yang diperlukan oleh semua makhluk termasuk manusia lah pintar. Nah, sekarang adapun cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum adalah dengan kita harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan lah sayanglah. Tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Nah, manusia harus sadar bahwa dengan sendirian pun kita harus tetap berjuang, walau tanpa bantuan dan dukungan dari siapapun. Karena apa sayang? Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama kita. Jadi, apabila kita sedang di dalam kesulitan, jangan mudah menyerah lah sayang. Kita selalu bersabar, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Insya Allah apapun kesulitan yang kita hadapi akan kita lalui dengan baik lah sayang, apabila kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa sih Bu hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum? Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qayyum yang maha mandiri atau qiyamuhu binafsihi lah sayang. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri yang menunjukkan kesempurnaan tanpa membutuhkan siapapun dalam hal apapun. Tersebut sangat berbeda dengan kita manusia lah sayang, yang hanya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mampu berdiri sendiri
dan kita sangat bergantung kepada orang lain. Misalnya apa, sayang? Misalnya, siswa membutuhkan seorang guru, nelayan membutuhkan dokter, petani membutuhkan supir, guru membutuhkan penjahit, lah sayanglah, dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Apa maksudnya, Bu, makhluk sosial? Makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Lah pintarlah. Allah Subhanahu wa taala juga melakukan penjagaan terhadap segala sesuatu dan mengatur setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kita dan segala urusan kita. Pengaturannya pada segala hal lah sayang yang Allah kehendaki, baik itu perubahan, pergantian, penambahan maupun pengurangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dan menghisap kita pada hari kiamat nanti. Lah pintar. Sekarang ada beberapa hikmah dari kita mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatan-perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah pintar. Apa itu iman? Apa itu takwa? Iman artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh alam. Takwa apa? Takwa artinya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya, hikmah yang ketiga yaitu kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Lah pintarlah. Yang keempat, membiasakan diri untuk memberi manfaat pada yang lainnya. Nah, jadi kita hidup di dunia ini hanya sementara. Lah pintarlah. Gunakan kesempatan kita di dunia ini untuk memperbanyak amal ibadah, memberi manfaat bagi orang lain. Misalnya apa? Misalnya membagikan ilmu yang kita miliki, ilmu yang baik, ilmu agama. Lah pintarlah. Atau menolong sesama. Nah, itu tadi pelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ya sayang sudah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran Ibu dengan baik. Tugas kalian seperti biasa yaitu menghafal arti Asmaul Husna. Nah, hari ini tugasnya yaitu menghafal arti Asmaul Husna Al-Qayyum. Lah pintar. Ibu mohon maaf apabila dalam pembelajaran ini terdapat banyak kekurangan. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.